kelas kita akan berdoa sebelum kita mulainya. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu yang terus Kau nyatakan kepada kami melalui berkat-berkat jasmani maupun rohani. Dan saatnya kami akan belajar salah satu bahasa yang Kau pakai untuk menyampaikan firman-Mu. Kiranya apa yang kami pelajari ini dapat kami pahami dan memberikan kami pengetahuan, mengubah sikap kami untuk menghargai firman Tuhan lebih dalam lagi, dan bahkan menolong kami dalam kami melayani Tuhan di kemudian hari. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan mulai dengan mengingat kosakata sebelum nanti kita menerjemahkan latihan soal 16, yaitu mengenai kemarin pelajaran 16 sudah lihat verb konsekutif ya. Ada penggunaan verb konsekutif dalam latihan 16 itu. Oke, ada kata eben. Masih ingat saudara, eben itu apa? Batu, ya betul, itu batu. Ada ozen, apa ini? Telinga. Alan? Ayeh, apa ini? Masih ingat? Ini pelajaran 15, latihan 15 kemarin. Ayeh, masih ada yang ingat? Ini di mana? Oke, di mana? Jika atau kalau. Beget. Ini latihan 14. Ini pakaian. Nah, kita mengingat latihan 13 sampai 15. Goy. Apa? Ini bangsa atau negara. Ya. Apa nih? Hokmah, bukan kakemah tapi hokmah. Ini dibaca sebagai kamesatu karena ini ya ini sewa apa namanya? Bisu ya. Jadi hokmah, apa ini? Hikmat atau kebijaksanaan. Oke, saya ulang dari kata yang pertama. Ya. Apa ini? Oh iya. Telinga. Sudah lupa. Ini di mana? Oke, diingat-ingat ya. Jika beget pakaian, goy bangsa, hokmah hikmat. Saya akan ulang lagi. Eben batu, ozen telinga, ayeh di mana, jika, beget pakaian, goy bangsa, hokmah hikmat. Oke, sudah ingat semua. Berarti harus ulang berapa kali? 3 kali. Nah itu dia. Saudara menghafal ngulang berapa kali? Ya kalau pas kuis saja Pak, kuis baca sekilas sambil jalan dari asrama ke sini. Nah sampai sini ya ingatnya sebentar aja terus lupa. Oke, sekarang yang berikutnya ada apa nih? Kalam. Apa ini kalam? Ini mimpi atau bermimpi ya? Bermimpi. Yo. Hah? Apa nih? Yam. Yam atau yom? Bisa ya? Laut, yamim. Biasanya yamim. Yarden. Sungai Yor. Nah. Ya, seperti, karena ketika ini preposisi. Kata menulis. Ya, ini sendiri betul. Lemaan oleh karena. Lemaan shemo oleh karena namanya. Mood
mati. Mut tamut, engkau benar-benar mati. Mut tamut, engkau benar-benar mati. Malakah ini pekerjaannya, ya bukan malaikat ya. Malakah ini pekerjaan atau bisnis, perdagangan. Malak ini raja, memerintah atau menjadi raja ya, merajai, memerintah. Malkah, nah ini ratu, bentuk feminimnya dibaca apa? Mamlakah, kerajaan. Jadi mulai dari malak, malakim, malakah ya. Melakah itu apa tadi? Ratu. Ya, pekerjaan ya. Bedakan antara melakah dengan malkah. Malkah itu ratu. Kalau melakah, nah ini malak raja. Ini kerajaan. Melakah kerajaan, raja, ratu. Mamlakah apa ini? Kerajaan lagi atau kuasa. Mitswah ini apa? Mitswah perintah. Mitswah itu perintah. Seper, kitab atau gulungan kitab. Hebet, hamba atau budak. Doulos dalam bahasa Yunani, doulos. Sara, kesesakan. Heber, kuburan ya. Heber itu kuburan. Khodes, kekudusan, sesuatu yang kudus. Khaton, kecil atau lebih kecil. Sim, apa ini sim? Menempatkan atau mendirikan. Shalom, damai atau sejahtera. Sam, di sana. Shemesh, matahari. Oke. Kita akan lihat mulai lagi dari cepat saja. Lebat, sendiri. Lema, oleh karena. Mut, mati. Ya, melakah kerajaan. Malak, raja atau menjadi raja. Ratu, kerajaan. Mitswah, perintah. Seper, kitab. Hebet, hamba. Sarah, kesesakan. Keber, kuburan. Kodes, kekudusan atau kudus. Khaton, kecil ya. Sim, menempatkan atau mendirikan. Shalom, damai. Sam, di sana. Shemesh, matahari. Oke, itu 13. Kita akan melihat atau membaca satu teks dari Perjanjian Lama supaya kita berlatih membaca dengan cepat. Nomor 1, ini dari kitab Rut. Silahkan dibaca bersama-sama ya. 1, 2, 3.
Wahi bimei shopet ashopetim. Wahi ra'ab ba'aretz. Wayelek is mi Bethlehem Yehuda. Ya, ini mi Bethlehem Yehuda. Lagur bisde Moab. Hu beisto usne banav. Wasem ha'is Elimelech. Wasem isto Naomi. Wasem sene banav Mahlon Wekilion apartim mi Bethlehem Yehuda. Wayabo sede Moab. Waihu sa. Oke, nomor 3. Silakan dibaca bersama-sama sendiri. Bersama-sama tanpa saya. 1, 2, 3. Wayamot. Ya, ini pangkal ini kami 1 ya. Wayamot Elimelech is Watisar terus Sam Orpa Ruth Sanim. Oke, 5. Wayamutu kam Senehem Mahlon Wakilyon Watisar Haisha Misne. Oke. Watahom hi Wikalotea Bisde Moab Kishamea Bisde Moab Ki apar Adonai et Amo Latet Lahem ya, Lakem ya kan. Terus 7 Watet se min hamakom asher Haeta Shama Usre kalau deha Ima Watela kena Faderek Lashub el Eretz Yehuda. Oke, kita harus lebih cepat membaca sekarang. Itu lebih cepat ya bacanya ya. Oke, mulai dari ayat 1. 1, 2, 3. Wahi bimei shopet hashopetim wahi ra'ab ba'aretz. Oke, ini Wayelek is Bethlehem mi Bethlehem Yehuda ya. Lagur bisde Moab Wisto ini Banaf Washem Elohim Elimelech Washem Hais Elimelech Washem isto Naomi Washem isto Banaf Mahlon Wakilyon. Terus ya Efratim ya, dari Efratim.
Mi Bethlehem. Ya udah. Wayabu sedemoa Wayihyusam. Oke. Ini perlu latihan berkali-kali sehingga bisa membaca dengan lancar ya. Maka saudara harus berulang-ulang, terbiasa membaca teks bahasa Ibrani. Oke. Sekarang kita akan masuk ke dalam latihan menerjemahkan kalimat, di mana kemarin kita belajar mengenai penggunaan wow konsekutif. Apa itu wow konsekutif? Apa gunanya? Sudah masih ingat? Kalau wow konsekutif diterjemahkan dengan atau disertakan dengan imperfect, maka kita akan terjemahkan apa? Telah. Kalau verb konsekutif dengan perfect, kita akan terjemahkan akan. Jadi sederhananya seperti itu. Oke. Ini kenapa? Oke. Nomor 4 kita akan baca sekali lagi. Mungkin kemarin sudah kita terjemahkan ya, tapi kita akan coba. Belum atau sudah? Saya nggak tahu. Oke, belum ya. Nomor 4 dibaca bersama-sama 1, 2, 3. Ra'u bani Yakub ki Yosef hu Hamosel bakol Eretz Mitzrayim wa yizkiru et ha halamot asher halam. Apa terjemahannya? Keturunan Yakub melihat ki bahwa Yusuf. Bagaimana hi atau hu? Bagaimana terjemahnya? Hu ini bahwa Yakub itu bisa itu ya, bisa itu, bisa dia. Yakub itu Hamosel yang berkuasa. Bentuknya apa? Hamosel yang berkuasa atau penguasa. Ini partisip ya. Ini ciri partisip. Nah, oke. Jadi bisa yang berkuasa atau penguasa Bekol Eret Misrayim di seluruh tanah atau negeri Mesir. Wa yizkiru, dan dia ada, dan siapa? Dia atau mereka? Mereka akan atau telah? Mengapa telah? Y ini awalannya apa? Imperfect. Harusnya akan, tetapi karena ada wow, maka menjadi telah. Oke, jadi dan dia telah, dan mereka telah mengingat. Apakah perlu kepada di sini? Enggak perlu ya, karena ada tanda objek langsung. Mereka telah mengingat mimpi yang dimimpikan. Tahu dari mana dimimpikan? Kenapa harus di? Apakah itu pasif? Perhatikan kata halam. Halam ini apa? Hah? Kata kerja atau kata benda? Bermimpi. Aktif atau pasif? Aktif ya? Orang keberapa? Ini orang ke-3 tunggal. Nah, aktif ya? Karena ini bentuknya kal. Pangkalnya kal itu aktif. Berarti yang dia telah mimpikan, bukan yang dia telah bermimpi ya. Mimpi yang telah dia mimpikan, supaya aktif. Jadi jangan dipasifkan dulu, karena kita belajar belajar menerjemahkan secara literal. Kalau itu kal, maka kita akan coba terjemahkan sebagai kata kerja aktif ya. Sekalipun bisa saja kal itu bisa saja bermakna pasif, bisa. Tapi untuk sementara kita akan memaknai kal sebagai tindakan aktif sederhana.
Oke, nomor 5 kita baca dengan suara keras supaya tidak ngantuk. Sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Amar Abraham el Sarah hine anahnu baim Mitsraima Wehayah ki yiru ota. Oke. Masih ada ya? Abde paro we amru isto zod we haraku oti we lahu otak. Apa? Terus beta paro imri ki ahik anoki. Oke, suaranya makin turun. Oke, makin turun dan makin lepas. Nah, nggak apa-apa. Kuat salah itu berarti kan perlu perbaikan. Daripada tidak berbunyi dan ternyata salah, tidak ada yang perbaiki. Lebih baik salah keras supaya bisa diperbaiki. Oke. Apakah saudara berjumpa dengan vowel konsekutif di dalam nomor 5 ini? Yang mana vowel konsekutif? Ini tidak ada kata kerjanya. Mana lagi kata kerjanya? Di sini ya. Apakah ini vowel konsekutif? Bukan. Kenapa bukan? Kenapa bukan vowel konsekutif? Lihat di sini, pangkalnya apa? Pangkalnya apa? Kata kerjanya dasarnya apa? Hayah ya. Pangkalnya perfect atau imperfect? Perfect. Nah, ini lihat, ini perfect atau imperfect? Perfect. Kalau di sini perfect, lalu di sini juga perfect, akan kecil kemungkinan bahwa ini adalah vowel konsekutif. Ya, ini bukan ya. Bukan vowel konsekutif. Tapi kalau di sini imperfect, di sini perfect, bisa jadi ini vowel konsekutif ya. Ciri-cirinya seperti itu. Oke. Terus yiru ini ada footnote nomor 2. Coba dilihat apa itu nomor 2. Ini kal imperfect dari kata kerja ra'a. Kenapa menjadi yiru? Masih ingat? Ya karena huruf H itu lemah ya. Jadi kalau ditambah dengan akhiran dia ngalah. Dia lemah. Jadi kalah. Kira-kira begitu. Tidak diucapkan. Jadi seperti hilang. Otka abde paro ve amru. Apakah ini vowel konsekutif? Bukan, karena ini mengikuti perfect juga ya. Nah, terus di sini wehargu. Apakah ini vowel konsekutif? Bukan juga ya, karena ini perfect ya. Ini perfect. Ini perfect, bukan? Oke, kita coba. Kalau bukan kita coba. Berarti telah semua ya. Oke, kita coba. Apakah benar dalam konteks itu telah atau akan? Amar Abraham. Abraham berkata kepada Sarah, hine anahnu baim mimitsraima. Dialah kita atau kami? Anahnu? Kita baim. Apa itu baim? Kal partisip, sedang datang. Kita sedang datang Mitsraimah ke Mesir. Kenapa pakai Itu menunjukkan apa? Arah. Ya, bukan feminim ya, tetapi itu arah. Kita sedang datang ke Mesir, ke arah Mesir. Wehayah ki yiru otak. Dan akan ada atau telah ada. Kalau tadi dianggap bukan vowel konsekutif, maka kita akan menerjemahkan dan telah ada bahwa yiru otka, bahwa mereka
Mereka ini akan atau telah? Ini imperfect ya. Ini katanya tadi telah. Apakah benar? Coba perhatikan. Kita sedang datang ke arah Mesir dan mereka telah ada bahwa dan telah terjadi bahwa mereka akan melihat engkau, Abde Paro. Mereka itu siapa? Oh, ini Abde. Dan pelayan-pelayan Paro atau pelayan-pelayan Fir'aun, hamba-hamba Fir'aun akan melihatmu. Wah, akan memperhatikan kamu. Nah, jadi kira-kira di sini itu dan terjadilah atau dan telah terjadi atau dan akan terjadi. Kalau dari konteks dan akan terjadi, kenapa? Karena ini baru datang ya kan. Kita sedang datang di Mesir atau ke arah Mesir. Kita sedang akan datang ke arah Mesir, kira-kira begitu ya. Kita sedang datang ke Mesir dan di sini akan terjadi. Nah, maka ini ini adalah vow konsekutif ya. Sekalipun di sini perfect, tapi di sini akan menjadi imperfektif atau kita akan memaknainya sebagai akan, bukan telah ya. Jadi WH-nya di sini akan terjemahkan akan terjadi atau dan akan ada, akan terjadi bahwa pelayan-pelayan Firaun akan melihat engkau. Lalu di sini Amru istozot, dan mereka akan berkata atau telah berkata. Amru kira-kira akan berkata. Kalau telah berkata nggak cocok ya, ini baru mau terjadi. Jadi vow di sini itu ini adalah vow konsekutif ya, sekalipun di depan ini juga perfect. Ya. Kadangkala yang sering terlihat adalah kalau di sini perfect, di sini menggunakan imperfect. Atau sebaliknya, kalau di sini imperfect, di belakang perfect plus verb konsekutif. Tapi tidak selalu. Ini contohnya. Depannya perfect, belakangnya juga perfect, tapi menggunakan verb konsekutif. Sehingga kita harus terjemahkan akan. Nah. Oke, kita lanjut. Dan mereka akan berkata, istozot itu adalah istrinya, ya, istrinya itu, ya. Lalu apa yang terjadi? Hargu iti, dan mereka akan membunuh aku. Wah, ini aku tuh siapa? Kenapa kok melihat istrinya kok terus dia dibunuh? Kan aneh ya. Dia akan lihat kamu, lihat Sarah, terus mereka akan bilang dia itu istrinya. Lalu kemudian mereka akan membunuh aku. Kok bisa? Lihat istrinya kok langsung suaminya dibunuh. Kenapa? Wah, itu ya. Karena jangan-jangan karena kamu cantik. Wah, ini ya. Kamu nanti diambil. Diambil sama raja. Itu suatu yang ditakutkan atau dikhawatirkan oleh siapa? Oleh Abraham. Lalu apa nih? Walahku itka, dan mereka akan lakah mengambil engkau ya di dalam rumah Firaun. Wah, ini dia. Ini kekhawatirannya. Aku dibunuh, lalu kamu dibawa ke rumah Firaun. Imruki ahika anoki. Wah, ini strateginya. Kalau gitu jangan bilang kamu istriku ya, tapi imruki ahik anoki. Apa itu? Imri. Bukan imru. Imri. Ini kata ini kerja ini apa?
Modusnya apa? Imri menggunakan hirik, sefa, dan hirik yod. Ciri-ciri apa ini? Ciri-ciri? Lupa ya. Ciri-ciri apa? Imperfect? Perfect? Lihat lagi diktatnya. Imri. Coba lihat halaman 45. Tabel halaman 45, orang kedua feminim jamak. Menggunakan apa di sana? Sefa atau hirik, sefa dan hirikiyat ya. Sama ya vokalnya ya. Itu tanda apa ini? Tanda bahwa itu adalah kata kerja modusnya imperfect. Imperatif ya. Imperatif itu apa? Perintah ya. Jadi kalau kita melihat kata imri artinya apa? Kalau perintah dari kata amar, berkata. Katakanlah. Kenapa kok menggunakan feminin? Karena yang disuruh adalah Sarah, ya kan? Feminin. Ya, katakanlah bahwa ahik anoki, bahwa aku ini saudara Anoki. Aku ini saudara perempuan atau saudara laki-laki? Ahika. Adik perempuan atau saudara perempuan atau saudara laki-laki ini Ahika. Anoki itu siapa? Ahika itu apa? Ahika dari kata iya, kata ganti. K itu kata ganti ya. Dengan sefa itu berarti kata ganti orang kedua feminim ya. Feminim atau maskulin? Feminim. Terus ada saudara laki-laki atau saudara perempuan? Coba dicek kosakatanya dong. Itu apa? Nah, itu ya. Kalau lupa ya lihat di situ. Anoki itu siapa? Saya. Saya itu siapa yang dimaksud? Abraham ya? Iya kan? Lah Abraham itu masuk saudara perempuan, ya kan? Ya enggak? Atau abangnya, ya kan? Jadi itu abangnya di sini. Jadi abangmu aku itu saudara laki-lakimu atau kakakmu. Jangan ngaku kamu itu istriku ya, tapi kamu ngomong aku abangmu. Nah, berarti kamu adikku gitu ya. Kalau ditanya jangan ngaku istriku tapi adikku. Tujuannya apa? Itu supaya Abraham tidak dibunuh. Jadi rela dia kalau istrinya diambil ya. Karena itu adiknya kan? Lah apa kalau Fir'aun itu tahu kalau itu adiknya Abraham terus nggak diambil istri, lu malah makin cepat ngambilnya kan? Wah kamu punya adik cantik sekali. Kamu punya adik cantik sekali, tak ambil jadi istrinya ya. Wah gitu ya. Kalau gitu nggak apa-apa. Mungkin menurut Abraham ya sudahlah, kurelakan yang penting nyawaku tidak mati, wah tidak dibunuh ya kan. Wah berarti Abraham itu apa? Sayang sama istrinya nggak itu? Dia takut dengan apa? Dia takut dengan Firaun ya, Firaun yang membunuh nanti. Wah, aku nanti dibunuh kalau kamu ngaku istriku. Nanti aku dibunuh, kau diambil jadi betah Paro. Jadi keluarganya Firaun nanti.
Kamu nanti jadi istriku saja. Enggak apa-apa lah, kamu nanti jadi suaminya, istrinya. Waduh, gimana itu suaminya, gimana itu? Kalau merelakan istrinya diambil orang demi menyelamatkan nyawanya. Padahal itu bapak wah, ya kan? Bapak beriman tapi kok berkata seperti itu? Iya enggak? Gimana kira-kira? Menurut saudara gimana? Apakah masih cocok disebut bapak beriman? Dari tes itu cocok. Nggak cocok, nggak cocok. Jadi kalau bapak beriman itu nggak boleh cacat sama sekali ya. Ini juga manusia. Oh, namanya juga manusia. Artinya apa itu? Namanya juga manusia. Saya setuju itu. Namanya juga manusia. Manusia yang apa? Manusia punya titik kelemahan. Iya, manusia itu punya titik kelemahan masing-masing. Betul ya? Sekalipun itu adalah orang yang disebut sebagai bapak beriman, ternyata tidak lepas dari namanya penggodaan apa? Penggodaan iblis dunia dan daging. Dunia yang dimaksud di sini adalah ya Firaun itu buat Abraham ya dunianya. Abraham itu Firaun itu tadi menakutkan akhirnya kan, dunia itu orang-orang di sekitar, situasi yang ada di sekitar itu membuat dia takut. Jadi siapapun kita pastilah punya yang namanya kelemahan. Kalau saudara baca dari teks perjanjian lama itu banyak tokoh-tokoh yang disebut sebagai apa? Tokoh iman, ya kan? Abraham tokoh iman ya kan? Musa tokoh iman enggak? Tokoh iman. Tapi kenyataannya juga mereka itu pernah melakukan yang namanya kesalahan, mengambil keputusan yang keliru, ya, ambil keputusan yang keliru, salah, ya, dan meragukan kuasa Tuhan. Itu manusiawi, ya kan? Itu manusia, sekalipun itu adalah tokoh kita. Jadi pesannya apa? Pesannya itu ternyata tidak ada manusia yang sempurna. Kita semua butuh yang namanya juru selamat, karena kita itu tidak sempurna. Kita itu cacat. Sekalipun kita itu disebut pastor, nanti saudara itu disebut pastor, saudara tetap perlu juru selamat. Sekalipun saudara disebut sebagai mahasiswa teologi, tetap perlu juru selamat. Ya, kita bisa mengupayakan itu. Apakah itu berarti kemudian kita berarti boleh dong Pak seenaknya, ya kan? Supaya makin perlu kita juru selamat, kita tak seenaknya saja, ya tidak bisa. Ya. Paulus bertanya, apakah kita boleh berbuat dosa terus supaya makin besar kasih karunia itu? Jawabannya apa? Sekali-kali tidak, bukan tidak sekali-kali ya. Kalau 2 kali boleh, gitu ya? Tidak ya. Nah itu sama saja kita menyalibkan Yesus kedua kali. Ya itu dia. Sudah ditebus, tapi sengaja membuat Tuhan itu harus mengampuni kita lagi. Itu sama saja kita menyalibkan Yesus kedua kali. Oke. Nah itu dari kisah Abraham ya. Oke. Sekarang nomor 6. Nomor 6, silakan dibaca Alan. Hilang. Oke. Sudah ketemu? Kalau hilang di depan ada. Ya Esau akare Yakub dua hari Oto lama di Yim, oke. Terjemahannya bagaimana?
Nomor 6. Coba aja dibacakan. Kalau salah ya wajar. Tapi jangan bilang belum. Tapi coba dulu. Ya. Im itu apa tadi? Kita sudah jika apabila. Yirdof ini ada konstruksi vokal i, seva, o. Itu ciri-ciri apa? Ada awalan. Ya, ini imperfect ya. Barang ketiga. Jika Esau telah atau akan? Akan. Jika Esau akan mengejar atau jika Esau mengejar, mengejar Yakub. Akhare ini di belakang maknanya ya. Tapi ya kadang-kadang nggak perlu diterjemahkan. Mengejar di belakang Yakub itu kalau dalam bahasa Indonesia cukup jika engkau mengejar Yakub. Yang namanya mengejar pasti di belakang. Nah, tidak perlu ditulis. Jika engkau mengejar Yakub, terus apa? Wiharak auto. Siapa yang membunuh? Dan membunuh auto. Dia atau dan membunuhnya akan atau telah di sini ada vowel plus perfect. Akan atau telah? Vowel plus perfect. Vowel perfect sama dengan ingat kemarin ya pelajaran vowel itu mengubah makna. Kalau perfect sebenarnya telah, tapi vowel konsekutif plus perfect menjadi akan. Begitu sebaliknya, imperfect itu akan kita terjemahkan akan, tapi ada vowel konsekutif plus imperfect, hasilnya apa? Telah. Ini kalau dalam sebuah narasi atau kisah atau cerita. Nah, biasanya didahului dengan kata kerja, baru kemudian vowel konsekutif. Kalimat kedua kata kerjanya adalah vowel konsekutif plus perfect atau vowel konsekutif plus imperfect. Ini biasanya kata kerja pertama dilanjutkan kata kerja kedua dengan konstruksi vowel konsekutif. Oke. Jadi akan atau telah itu? Wihara. Sebenarnya akan. Akan. Kok sebenarnya? Sebenarnya telah. Oke. Ada vowel. Vowel konsekutif. Menjadi akan. Akan. Oke. Jadi dan akan membunuhnya. Lamah li hayim. Apa ini? Lamah li hayim. Mengapa? Kata dasar ini apa artinya? Kehidupan. Oke, datang dari kata dasar apa? Ada di sini? Ada ya? Kehidupan. Jadi lamah li hayim, apa artinya? Lamah li hayim. Ingat kemarin kita belajar penggunaan preposisi li sebagai kepemilikan. Mengapa li saya? Li itu kan dengan akhiran orang pertama ya. Saya mempunyai kehidupan. Mengapa saya hidup? Nah, itu dia. Jadi, jika Esau mengejar Yakub dan dia akan membunuhnya, mengapa saya mempunyai hidup? Nah, itu dia.
Nomor 7 silakan dibaca Isron. Bayun, aku, Amar, Adonai, Ihye, Waliti, Biroos, Ahad, Ajek, Wa'u, Sama, Goi, Arets, Wiyadu, Ki, Ani, Tuhan Elohim, WN, Akar, Lepanai. Oke. Terjemahannya? Di hari itu Aha. Tuhan akan berfirman. Akan dari mana? Amar ya? Betul? Amar itu pangkalnya apa? Kal atau ya kita baru belajar satu kal ya. Kalanya imperfect atau perfect? Perhatikan, imperfect itu punya awalan tuh ya. YTTTE, YTTTNI. Ada di situ? Tidak ada awalannya. Amar itu berarti apa? Perfect. Perfect itu tanpa verb konsekutif akan kita terjemahkan apa? Nah, telah ya. Perfect itu telah. Pada hari itu Tuhan telah berfirman. Yihyeh beti beroos ahar. Yihyeh beti. Yihyeh itu kata kerja apa? Perfect atau perfect? Nah, berarti akan ada. Orang keberapa? Orang ketiga. Dia akan ada. Siapa dia? Betty. Betty itu apa? Keluargaku atau selain keluargaku? Masa Tuhan punya keluarga? Hah? Rumahku. Rumahku. Oke, selain rumahku. Tempat tinggal, bed itu apa saja? Bisa rumah, bisa keluarga, keturunan. Tuhan punya keturunan? Kira-kira yang mana? Keturunan, rumah, atau keluarga? Ya kita coba saja salah satu ya. Kita coba rumah. Dan rumahku akan ada beroos hahar. Di roos itu apa? Kepala gunung. Oh, puncak ya. Kalau gunung ya jangan kepala gunung ya. Di puncak gunung Hazeh ini Ubau dan mereka akan atau telah? Akan. Mengapa? Karena ada wow konsekutif. Dan mereka akan datang sama. Oh, ini dari kata sam dengan akhiran arah lo ya. Ke arah sana. Ya, bukan mendengar syama menggunakan ayin ya. Dan mereka akan datang ke sana. Kol goy haret. Seluruh bangsa itu, ini sebagai subjeknya ya. Mereka itu maksudnya siapa? Seluruh bangsa itu. Jadi dan seluruh bangsa itu akan datang ke sana. Terus apa? Dan mereka akan mengetahui Oke, tidak ada yang lain di hadapanku. Lepanai. Oke, bagus. Nomor 8. Siapa yang belum baca ini? Yusak.
Elav. Israel. Wow. Vayih karu. Bo. Melek. Oke. Kaaser. Diber. Adonai. El. Samuel. Udah. El Samuel. Oke. Bau Elai. Elav. Siapa subjeknya? Mereka. Mereka itu siapa? Ada nggak? Oke, Zikne Israel ini subjeknya. Oke, bagus ya. Penatua atau tua-tua Israel telah datang Elav kepadaku. Lalu di sini ada vowel dengan imperfect, vowel konsekutif bukan? Wayih karu. Ini dari kata dasar apa? Bakar. Ada yod di sini sebagai tanda imperfect, ada vowel di sini. Lihat perubahannya. Bakar itu apa? Betul. Memilih ya. Bakar. Kata dasarnya cuma huruf 3. Tapi ketika ditambahi awalan y, tambahin lagi awalan vowel konsekutif, tambahin lagi awalan akhiran u, jadi berapa huruf? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dari semula 3 menjadi 6. Ini vowel konsekutif, ini awalan untuk imperfect. Orang keberapa? Orang ketiga jamak imperfect. Oke. Jadi terjemahnya apa? Dan mereka telah memilih dan mereka telah memilih di dalamnya di dalamnya atau baginya, ya kan? Baginya kepada raja itu. Oke, lemelek bisa kepada raja, bisa baginya seorang raja, itu bisa ya, lemelek. Seorang untuk menjadi raja, kira-kira begitu. Seorang untuk menjadi raja itu biasanya hanya ditulis lemelek. Seorang untuk menjadi raja. Memilih seorang untuk menjadi raja. Alehem atas kaser seperti yang Tuhan diber. telah. Oke, kita belum belajar pangkal ini ya. Menggunakan hirek dan segol ini disebut pangkal piel. Pangkal piel itu berbeda dengan pangkal khal. Nanti kita akan lihat di sana. Maknanya itu lebih intensif, kira-kira begitu. Kalau khal itu sederhana, kalau piel itu lebih intensif. Jadi seolah-olah Tuhan itu berkatanya sudah sering begitu, kira-kira begitu ya. Seperti yang Tuhan tegaskan, katakan atau firmankan pada Samuel. Oke. Nomor 9. Siapa? Oke. Maka anak sedang bagi kita boleh diberi anak. Oke. Jangan salah. Kemudian itu akan mengambil. Bagaimana diterjemahkan akan? Kenapa mengambilnya itu lakah ya? Kenapa akan? Dari mana tahu imperfect? Coba lihat ya, imperfect itu, sorry. Imperfect itu mana nih? Cirinya apa imperfect itu?
Lihat di sini, lihat di sono itu ya. Imperfect itu memiliki nih. Ini yang kita pelajari itu baru yang kali ini. Ini imperfect. Ini perfect. Dan ini imperfect. Apa beda keduanya? Lihat warna merah di sana. Kalau perfect, merahnya di mana? Depan atau belakang? Belakang, itu perfect. Kalau imperfect, warna merahnya ada di depan dan ada beberapa yang di belakang. Jadi punya amalan. Perhatikan di sini. Lakah itu punya amalan enggak? Tidak. Jadi ini perfect. Kalau perfect harus terjemahkan apa? Telah. Berarti pemuda itu telah mengambil seper. Seper itu apa? Menghitung. Seper itu apa? Kitab. Mengambil kitab. Wa yikhrotbo. Dan mereka. Betul mereka di sini? Orang keberapa ini? Ya, kal imperfect orang ketiga tunggal. Tapi dengan wow konsekutif. Jadinya apa? Dan mereka telah katab menulis. Dan mereka terus menulis baginya, menulis apa? Diber Hanabi. Menulis perkataan Nabi itu di dalamnya atau baginya di dalamnya ya. Oke, nomor 10 kita baca bersama-sama dengan keras supaya tidak ngantuk ya. 1, 2, 3. Syamati et kol amilu. Kok yang keras cuma saya? Semua yang baca keras ya. Dibaca keras. Salah enggak apa-apa. Yang penting keras. 1, 2, 3. Syamati et kol ami besyarah wa es ini mati wa eskor et beriti ita. Oke, ulang lebih cepat ya. 1, 2, 3. Syamati et kol ami batsyara wa eskor et beriti ita. Hitam, bukan ita ya, hitam. Oke. Syamati, orang keberapa? Pertama, ti itu saya. Saya telah atau akan? Ada akhiran, telah. Saya telah mendengar. Kol ami, suara bangsaku, suara umatku. Basyarah, dalam kesesakan. W eskor, dan aku akan mengingat beriti perjanjianku hitam bersama mereka. Oke. 11 kita baca lagi dengan keras. Ya, dengan keras. 1, 2, 3. Vehaya imlo yismeu el debareka Wilakahta mime anahar Wishafatka al ha-adama Wehu hamayim ledam le enehe Laka museh mayim mihanahar Weyispat al ha-adama Weyihyu ledam la ene zikhne Yisrael. Oke, terjemahan. Dan terjadilah. Ini wahayah itu bisa. Dan terjadilah. In lo yismeu. Jika mereka tidak yismeu mendengar. Jika mereka tidak mendengar, kalau sudah ada tidak nggak perlu akan atau telah ya. Jadi
dan akan terjadi atau telah terjadi, dan terjadilah jika mereka tidak mendengar debareka, perkataanku atau firmanku. Terus apa nih? Aku atau kamu, belakahta, dan engkau akan mengambil mime hanahir dari sungai itu. Dari sungai itu, dan syapak itu apa? Dari kata syapak ya. Dan engkau akan atau telah? Engkau akan atau telah? Pertanyaannya akan, ya kan, karena ini perfect plus bau. Jadi engkau akan mengambil dari air sungai itu, dan engkau akan mencurahkan di atas tanah itu. Wihayu, dan mereka akan menjadi, mereka itu siapa? Hamayim. Dan air itu akan menjadi ladang. Seperti atau darah? Kepada. Apakah ada ka Adam di sini? La atau dam? Ka. Seperti darah atau menjadi darah? Nah, la ini bukan seperti ya. Jadi yang betul-betul menjadi darah tuh. Menjadi darah. La ini hem di hadapan mereka. Jadi, wah, ini kisahnya siapa ya? Musa. Nah, lakah Moseh mayim, dan Musa mengambil mayim, air mihanahar dari sungai. Wa yispak, ada awalan faw di sini, hati-hati. Dan dia akan atau telah? Dan dia telah mencurahkan al-hadamah di atas tanah. Wa yihyu ladam, dan mereka menjadi darah di hadapan tua-tua Israel. Nah, mereka itu siapa? Mayim tadi ya. Mayim tadi mereka. Atau air itu menjadi darah. Oke. 12. Kita harus agak cepat ya. 1, 2, 3. Amar Yakob el Banaf Yismeu Malke Haaretz et Hadafar Hazeh Ubau Alenu Haraku Otan. Oke. Yakob berkata kepada anak-anaknya, Yismeu Malke Haaretz. Siapa subjeknya? Malke Haaretz ya. Utusan atau raja? Raja-raja negeri itu akan mendengar perkataan ini. Ubau alenu, dan mereka akan datang. Akan atau telah? Akan ya, karena ini perfect terus bahwa kutip. Mereka akan datang kepada atas kita, dan mereka akan membunuh kita. Wah, ini dia. 13. Kita baca keras. 1, 2, 3. Waihi Samuel Nabi le Yisrael wa yispot et haam besedek kol jame hayaf. Oke, Samuel akan atau telah? Waihi atau telah ya? Telah atau akan? Waihi itu bisa kadang-kadang dan terjadilah. Bisa juga. Atau dan Samuel telah menjadi nabi bagi Israel. Wa yispot et haam, dan dia telah
menghakimi bangsa itu bersyadek dengan adil kol yeme sepanjang hidupnya, masa hidupnya. 14, kita baca lagi sama-sama keras. 1, 2, 3. Ya redu bene Yakob Mitsrayima wa yislahu mal akim lifnehem el Yosef lemor hine bet abika wikal asher lahem bau eleka Mitsrayima. Oke, keturunan Yakub Yaradu telah turun ke arah Mesir, dan mereka itu siapa? Oke, dan mereka akan mengirim malakim, utusan-utusan Libnehem di hadapan mereka kepada Yusuf dengan kata, Ineh bet abika, lihatlah keluarga bapakmu ya, lihatlah keluarga bapakmu atau rumah bapakmu atau keturunan bapakmu, bekol aser yang dan semua yang mereka miliki mereka telah datang kepadamu dari ya, mereka datang kepadamu Mitsrayim, ke arah Mesir. Oke. 15. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Waihi devar Adonai elav lemor ben Adam ma atah shomea. Oke. Dan telah terjadi perkataan Tuhan elah kepadaku lemor titik 2 ya, dengan berkata, itu bisa tanda objek langsung. Dan ada firman Tuhan kepadaku titik 2, bunyinya kira-kira begitu ya. Ben Adam mah atah shomea. Ben Adam anak manusia ma'ata. Siapa engkau yang Shomea? Yang mendengar ya. Ini partisip ya. Shomea. Siapa engkau yang mendengar, atau ya bisa disebut sedang mendengar. Siapa engkau sedang mendengar? Begitu ya. 16, kita baca 1, 2, 3. Abadin hayu abotenu leparo bemisrayim wayit saku el Adonai Elohenu. Oke, sudah ya. Elohenu. Apa ini? Abadin, pelayan-pelayan telah menjadi abotanu. Hah? Abotenu itu datang dari kata apa? Abad? Coba lihat lagi. Abad di atas itu dalam kosakata sebelumnya, kita lihat di situ ya. Ada nggak di sini? Nggak ada ya. Kosakata berapa ya? Saya lupa. Abotani, leparo, pelayan kami, gitu ya. Pekerja kami, leparo pada Firaun, bagi Firaun ya. Hamba-hamba telah menjadi siapa itu? Aboten itu nenek moyang ya.
Abotah itu nenek moyang, bukan pelayan. Nenek moyang kami telah menjadi pelayan-pelayan bagi Firaun. Bamisraim di Mesir dan Sak, dan mereka telah berseru kepada Allah mereka, Allah kami, ya, Allah kami. Oke. 17. 1, 2, 3. Amar Abraham el Abdo Hamosel Bekol Asher Lo Hini Sholeah Otak ya. Otka el Ben Abi We Alakta Syama We Lakakta Isya Libni Misa. Oke. Abraham berkata El Abdo pada hambanya Hamosel yang berkuasa atau yang menguasai semua miliknya, semua yang menjadi miliknya. Ini lihatlah, aku sedang mengutus engkau El Bet Abi ke rumah bapakku. Wihalakta, dan engkau akan atau telah, dan engkau akan pergi ke sana, dan engkau akan mengambil Isya, istri atau perempuan, Livni, bagi anak laki-lakiku di sana. Oke. 18. Kita baca dengan cepat. 1, 2, 3. Adonai halakti livneka besedek be esmor et toratka beemen. Tuhan halakti. Nah, coba halakti orang keberapa? Orang keberapa ini? Bukan Tuhan telah berjalan Tuhan, tapi Tuhan, aku telah berjalan di hadapanmu dengan atau dalam kebenaran. Wa esmor, dan aku telah memelihara Tauratmu dengan kebenaran. Nah, itu dia. Jadi ini seperti kita sedang berdoa, bukan Tuhan sebagai subjek, tapi ini orang pertama. Oke, 19. Kita baca bersama-sama. Zakarta et habritka itanu wot batitkot titrot lepanenu et me anahar kaasyer amarta ume hanahar lakahnu gedolot Bonikof alehen et hadabarim asyer ra'u. Apa ini? Enenu lemaan yikhreu bahen banenu abaim ara akharinu et kol asyer asa Adonai lanu. Oke. Zakarta, kamu akan atau kamu telah mengingat beritka perjanjianku etanu bersama perjanjianmu bersama kami, ya. Engkau telah mengingat perjanjianmu bersama kami dan tikrot tiktol dan engkau atau dia, dan engkau telah memutuskan atau membuat di hadapan kami apa itu? Me anahar, air sungai. Pakai memutuskan atau memisahkan? Nah, gitu ya. Dan engkau telah memisahkan di hadapan kami. Memisahkan apa?
air sungai di hadapan kami seperti yang engkau firmankan. Umehanehar, dan dari sungai itu lakahnu engkau kami lakak bukan mengambil ya, membawa boleh, mengambil boleh ya, mengambil ya. Dan dari sungai itu kami telah mengambil ya batu-batu yang besar dan wanikrot, apa ini? Dan mereka nikrot niktof ya kata, dan kami atau mereka? Oke, ini orang keberapa? Kedua atau pertama? Pertama. Dan kami telah menulis alehen di atasnya ada berim, perkataan yang kami lihat. Kalau kami lihat berarti bukan perkataan ya, tapi perkara yang kami lihat, kami tuliskan di dalam di atasnya eneinu, di hadapan kami, atau melihat yang kami lihat di hadapan kami. Lemaan yichreu, lemaan apa? Oleh karena itu yichreu bahen, mereka akan memanggil bahen dalam mereka itu siapa? Baninu. Ini ya. Dan keturunan mereka akan membacakan, bukan memanggil, membacakan. Karena tadi sudah ditulis ya. Membacakan di dalamnya, membacakan tulisan tadi. Habaim. Apa ini? Habaim kal partisip yang datang. Ya, artinya keturunan-keturunan yang akan datang itu akan membacakan di dalamnya. Di dalam mana? Batu tadi ya. Aharenu, setelah kami etkol aser, semua yang Tuhan lakukan bagi kami. Oke, dua lagi kita akan selesaikan. 20. Hine di deme ahika, terus apa? Yoakim elaf min ha adama. Hine deme ahika, lihatlah darah saudaramu. Zoakim yang berteriak elaf kepadaku dari tanah itu. Oke, ini kutipan ya. Kutipan dari kisah apa? Kain dan Habel, betul ya. Itu penumpahan darah pertama kali. Oke, nomor 21. 1 2 3. Ki yihyeh lekha devar mispat asher enenu betorah hazot we alafta el hamakom asher bakharti lisme Wesya alta et Hasofet. Ya, Hasofet asher yiyesham bayamim hahem. Oke, bayamim hahem. Ki sebab telah ada atau telah terjadi bagimu debar mispat, telah ada bagimu perkataan-perkataan. Mispat tadi apa? Mispat, bukan syapatnya. Oke, hukum atau peraturan. Jadi perkara peraturan atau hal-hal peraturan, hal-hal hukum yang tidak ada. Ya, yang
kami tidak ada. Jadi ya, yang mereka tidak punya. Yang mereka tidak punya, yang tidak ada, yang kami tidak punya di dalam Torah itu. Dan alakta, engkau akan berjalan ke tempat yang baharti yang aku pilih, lismi, dalam namaku, kepada namaku ya, bukan dalam namaku, bagi namaku boleh. Oke. Wisyalta, dan engkau akan bertanya atau menanyakan Asyopet menanyakan hakim atau penghakiman, hakim yang ada di sana di sepanjang ya, di hari-harimu, pada masa-masamu. Oke, itu latihan PAU konsekutif sudah banyak kita jumpai, dan minggu depan hari Senin ya, kita akan masuk ke dalam kata kerja statif ya, kata kerja statif, dan ada kuis yaitu kosakata di sini ya. Kuis kosakata latihan 17. Kuis kosakata latihan 17 itu untuk hari Senin. Sampai bertemu di hari Senin. Tuhan memberkati.